Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Hari ini masih bertemu lagi bersama Bapak di pembelajaran tematik, yaitu tema 1 organ gerak hewan, subtema 1 organ gerak hewan dan manusia, pembelajaran 2. Nah, anak-anak hebat, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Oke, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu terdiri dari 2 mata pelajaran. Yang pertama, SBDP KD 3.1 dan 4.1 mengenai gambar cerita. Serta yang kedua ada IPA KD 3.1 dan 4.1 tentang alat gerak hewan dan fungsinya. Simak baik-baik ya videonya. Untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita itu merupakan sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah cerita. Nah, fungsi dari gambar cerita ini adalah untuk memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai artistik, dan lain sebagainya. Nah, jadi gambar cerita ini merupakan gambar yang saling berkaitan antara gambar yang satu dengan gambar yang lainnya sehingga nanti akan membentuk sebuah cerita. Nah, bentuk suatu objek gambar cerita ini dapat berupa gambar manusia, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Nah, gambar-gambar tersebut bisa berdiri sendiri atau bisa digabungkan dari berbagai objek yang berbeda sehingga membentuk satu cerita. Nah, anak-anak hebat, contoh dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi ini berfungsi untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, atau menerangkan sebuah cerita. Dengan menggunakan gambar ilustrasi, cerita tersebut akan lebih mudah untuk dipahami. Nah, di sini gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi 2, yaitu gambar berupa foto dan gambar berupa gambar tangan. Nah, kalau gambar foto di sana berarti gambarnya diambil melalui foto ya. Diambil melalui foto, misalkan melalui handphone atau foto kamera. Kemudian kalau gambar tangan ini pada umumnya menggunakan aplikasi penyunting gambar di komputer. Jadi bisa diedit atau juga bisa menggunakan tangan digambar secara langsung oleh tangan. Itu yang termasuk gambar tangan. Jadi untuk gambar ilustrasi ini ada 2 jenis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alat gerak hewan dan fungsinya. Setiap hewan itu memiliki alat gerak. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Nah, di sini ada beberapa hewan dan alat gerak dan fungsi yang berbeda. Yang pertama ada ikan. Nah, ikan ini alat geraknya yaitu menggunakan sirip dan ekor. Nah, sirip dan ekor ini fungsinya untuk berenang pada ikan. Kemudian yang kedua ada hewan amfibi. Nah, hewan amfibi ini contohnya seperti hewan komodo, hewan ular, hewan katak, kura-kura, dan lain sebagainya. Nah, hewan amfibi ini menggunakan alat gerak berupa kaki. Nah, kaki di sana itu
fungsinya ada yang untuk berjalan, ada untuk melompat, nah seperti katak, ada juga yang berenang seperti kura-kura. Nah, ini untuk hewan amfibi. Kemudian yang ketiga di sana ada hewan reptilia. Nah, hewan reptilia itu apa? Nah, hewan reptilia itu adalah istilah dari kata reptil yang berasal dari kata Latin yang artinya binatang merayap. Nah, di sana hewan reptilia itu banyak ya. Ada ular, komodo, buaya, dan lain sebagainya. Nah, kalau reptilia ini alat geraknya ada yang menggunakan kaki, contohnya seperti buaya. Ada juga yang menggunakan otot perut seperti ular. Ada juga yang menggunakan kaki dayung seperti penyu. Nah, kalau fungsinya itu ada yang untuk berjalan, ada juga untuk merayap seperti ular, ada juga yang bisa memanjat. Nah, ular juga bisa memanjat, dan ada juga yang digunakan untuk berenang ya, seperti penyu yang menggunakan kaki dayung. Selanjutnya yang keempat ada hewan burung. Nah, kalau hewan burung ini tentunya kita sudah tidak asing lagi, suka melihat di mana-mana ya ada burung. Nah, di sini kalau burung itu alat geraknya ada yang menggunakan sayap dan ada yang menggunakan kaki. Contohnya yang menggunakan sayap ada burung kakak tua. Nah, ada juga yang menggunakan kaki. Nah, di sana ada burung unta. Nah, burung unta itu termasuk burung yang menggunakan kaki untuk bergerak. Nah, kalau fungsinya ada untuk berjalan, untuk berlari. Nah, seperti itu burung unta yang digunakan untuk berjalan, berlari, dan ada juga fungsinya untuk terbang. Nah, ini untuk hewan burung. Dan yang terakhir ada hewan mamalia. Nah, kita sudah mengenal hewan mamalia itu adalah hewan jenis hewan yang menyusui anaknya. Nah, di sana ada banyak sekali hewan mamalia. Contohnya ada gajah, ada kanguru, ada sapi, ada tikus, dan masih banyak lagi. Nah, kalau hewan mamalia ini alat gerak yang digunakan adalah ada yang menggunakan kaki seperti kerbau, sapi, dan kuda. Ada juga yang menggunakan sirip ya. Yang menggunakan sirip itu di air seperti paus dan lumba-lumba. Nah, itu termasuk hewan mamalia. Adapun fungsinya juga ada berbeda-beda. Ada yang berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat seperti kanguru, digunakan untuk melompat, dan juga ada yang berenang seperti lumba-lumba dan paus. Oke, terima kasih untuk hari ini. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Jadi pada intinya, yang pertama, gambar cerita itu adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah cerita. Adapun tentang alat gerak hewan dan fungsinya itu disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Bapak tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.